Ini beralih sedikit nih, Bang Tony. Dulu menangani Peggy Setiawan, sekarang masih sering kontak-kontakan Mas sama Peggy? Masih? Iya, masih Pak. Peggy Setiawan ini kan sekarang ini dia melanjutkan pendidikannya Pak. Oh, Iya, kan dia masih SMP. ya. Sekarang Kemudian dia menempuh paket C, Kejar paket ya, C, yang setara dengan SMA. SMA. Sekarang tuh kesibukannya dia lagi menempuh paket C. Sering komunikasi sama saya. Bahkan sekarang dia aktif Pak di konten kreator ya. Oh, jadi content creator. Iya, dan kalau ada apa-apa dia tanya saya kan. Ya, saya ngerti lah sedikit Pak konten. Orang punya channel juga ya. Punya channel, Bang iya. Tony ya. Jadi kabar Peggy sekarang baik, kegiatannya sekarang lebih banyak belajar mungkin ya berarti. Ya, belajar dan jadi konten kreator itu kan. Ya, mengeksplor yang di sekitar aja kegiatan dia. Nggak ikut lagi bantu-bantu ayahnya jadi apa kuli bangunan lagi nggak berarti sekarang? Enggak, kayaknya trauma kayaknya. lagi enak-enak ngaduk ditangkap. Aku Peggy Dikarung, dikresekin kepalanya pakai plastik. Iya. Berarti lebih banyak di Cirebon. Cirebon ya, di Cirebon. Jadi saya melihat dia sepertinya asik di konten kreator ya sambil menyelesaikan paket C-nya itu ya. Nah, tapi kalau di Bandung lagi ya di apa bangunan lagi ya sama bapaknya. Iya. Ya nggak tahu juga mungkin kalau paket C-nya kelar ya. Kalau sekarang itu kan harus seminggu berapa kali Oh gitu iya, kan harus ya. Iya, harus aktif full, terus ya, kan. harus full, Iya, harus terus. hadir gitu. Waktu saat ketika persidangan dan setelah persidangan pra peradilan ya waktu itu Peggy kan sempat dikasih motor, terus juga ada yang mau dijodohin, terus sekarang dia udah ini nggak ada udah punya pacar atau ini nggak Bang Tony? Belum. Saya kan pernah mengatakan ke Peggy hati-hati. Saya bilang ya waktu ada orang yang mau kan itu dijodohkan. Kamu kan lagi jadi bahan perbincangan. Ya, siapa tahu kan saya bilang itu hanya nyari sensasi ya. Nyari sensasi, kemudian ya ingin ikut muncul kan itu, Pak. Pansos gitu ya, Pak? Ya, bansos lah bahasa kasarnya. Nah, ya ternyata kan ya memang faktanya ya setelah itu ya sudah kan hilang kan Pak. Ya. Nah, jadi waktu itu Peggy memang pikirannya bagus dalam arti dia ingin Pak memperbaiki pribadinya dulu. Dalam arti kalau dia menikah dalam keadaan seperti itu kan cari pekerjaan itu kan susah kan itu. Oke lah katanya sekarang orang lagi, suka karena lagi terkenal. Nanti kalau hilang udah kan udah nggak terkenal lagi. Kan orang menikah itu kan Pak butuh makan Pak, bukan butuh cinta. Ya. Jadi harus bisa dirinya harus bisa produktif dulu. Produktif itu kan yang masuk akal lah. Kita punya kemampuan gitu. Kalau kerja kita punya gaji, Pak. Mending aman kan itu. Nah, sementara Peggy kan belum. Nah, lalu sekarang punya pacar atau tidak? Nah, saya nggak tahu tuh. Perasaan orang dalam hal asmara itu kita nggak tahu, Pak. Ya orang-orang cuma tuh curhat ke Bang Tony juga gitu soal. Saya juga nggak pernah nanya gitu sih. Males, Pak. Nah, gitu. Ibu campur. Iya. Soal asmara itu Pak kita nggak tahu ya. Orang yang diem sekalipun kan nggak tahu pasarnya banyak Pak. Ya nggak? Ya nggak? Bisa jadi. Iya, karena tadi orang suka itu kan awalnya itu tidak memandang Pak. Memandang itu setelah menikah. Setelah menikah baru memandang Pak. Memandang dompet kosong. Memandang tempat beras kosong. Memandang kulkas kosong. Token listrik habis gitu. Iya. Itu jadi kita nggak tahu apakah walaupun Peggy seperti itu ya diem apa punya pacar tidak ya saya nggak tahu Pak. Tapi kalau dibilang usia kan memang sudah cukup lah ya sudah cukup lah sebenarnya kalau usia. Tapi ya kita nggak tahu pemikiran orang. Tapi apakah sempat mengalami kayak star syndrome nggak itu Peggy itu? Misalnya ketika dulu sering muncul di media, banyak dicari media untuk wawancara segala macam, terus sekarang mungkin ya biasa lagi gitu. Oh,
Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Iya, jadi PG itu ada satu kelebihan PG itu yang saya amati, Pak ya. Keyakinan agamanya tuh kuat. Jadi kalau orang keyakinan agamanya kuat, maka segala sesuatunya itu kembali kepada Allah, Pak. Jadi tidak menyesali dan tidak meratapi ya, Pak. Ketika berubah, Pak ya. Suatu keadaan yang berubah, orang yang keyakinan agamanya kuat itu akan mengatakan bahwa ini sudah takdir. Iya. Ketika terjadi sesuatu, iya, sudah nerima lah gitu ya, betul, bahwa ini keputusan. Ya, waktu ditangkap saja PG itu, Pak ya, ada kalimat ya, lebih baik saya mati, kan itu, Pak. Iya. Kan itu. Iya. Lebih baik saya mati daripada harus mengakui karena saya tidak membunuh, saya tidak memperkosa, kan itu, Pak. Nah, kalimat yang muncul seperti itu kan berarti kan dia bertahan pada dengan keyakinannya dia dan keyakinan agamanya kuat bahwa matinya dia itu syahid, kan gitu, Pak. Artinya matinya dia itu bisa masuk surga lah ya, bisa disimpulkan seperti itu, Pak ya. Bisa diterjemahkan seperti itu kan, daripada kan harus mengakui kan sesuatu yang dia tidak berbuat. Nah, jadi karena saya melihat satu kelebihan PG itu keyakinan agamanya kuat, Pak ya, sehingga tidak kaget, Pak. Ketika dulu rame di undang-undang media, sekarang udah enggak, biasa saja dia, Pak. Nah, bahkan waktu terakhir di wawancara teman-teman wartawan juga, ya kita nerima takdir gitu loh, dalam arti kalau di takdirnya pekerjaannya harus kuli bangunan lagi kan itu, Pak. Ya tidak apa-apa kan itu, Pak.